Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat yang ke-147 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-147 ini ada bacaan fa in kadzabuka. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf kaf. Menurut hukum nun sukun dan tanwin, ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan Fakur rabbukum dzu rahmah. Pada bacaan ini ada huruf lam sukun menghadapi huruf ro. Menurut Mas'ud Syafi'i, pelajaran tajwid yang saya pelajari, ini dinamakan idgham mutajanisen. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf za atau huruf zal. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya masih pada huruf za atau huruf zal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada bacaan wasi'atin. Pada bacaan ini ada huruf wawu yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada kalimat wasi'atin. Pada kalimat wasi'atin ini ada huruf ta marbutoh yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Bila mana disambungkan membacanya, namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf ta marbutohnya ini harus disukunkan.
Dan selanjutnya ada tanda wakop. Tanda wakop ini dinamakan wakop jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya atau boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan wala yuraddu ba'suhu. Pada bacaan ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah oleh huruf yang hidup. Yang berbaris fathah huruf sin harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris doma terbalik, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf sin yang berbaris doma. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan anil qaumil mujrimina. Pada bacaan ini ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf qaf. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf waw sukun. Ini bukan mad layin, namun hanya dinamakan layin saja, karena mad layin itu bila mana dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Dan selanjutnya ada huruf jim sukun. Huruf jim sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro. Artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf jim ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.